kita akan membahas tentang beberapa peristiwa kisah nyata yang terjadi ketika beribadah haji atau umroh di Tanah Suci. Jamaah ini mengalami kejadian aneh dan tidak biasa. Awalnya jamaah haji ini tidak suatu hal apapun dan tidak mengalami suatu hal yang aneh sekalipun. Beliau juga dalam kondisi baik-baik saja. Hingga akhirnya rombongan jamaah haji ini tiba di sebuah masjid yang terletak di Kampung Ma'la, dan ia meminta kepada sopir bus untuk turun sejenak dan dia menginginkan untuk melihat masjid tersebut. Setelah permintaan itu diturutin oleh sopir bus, pria itu mendekati masjid hingga akhirnya pria tersebut mengalami hal yang tak terduga. Ia semakin menjerit-jerit di jalanan dan para petugas yang melihatnya pun mengejarnya. Setelah itu, pria tersebut dibawa ke kantor sektor haji Indonesia yang terletak di Ja'fariyah, Mekah. Ketika diperiksa di kantor, pria itu terus berteriak sambil menyebut asma Allah. Petugas yang menanganinya pun kebingungan menghadapi ulahnya kala itu. Lalu, apa sih penyebab pria tersebut hingga mengalami kesurupan, padahal cuma mau lihat masjid di kota Mekah? Ternyata, masjid yang dilihat pria tersebut bukanlah masjid biasa. Masjid yang ia lihat adalah Masjid Jin. Kenapa dinamakan Masjid Jin? Jadi Masjid Jin ini adalah sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di Kampung Ma'la, dan berada 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian bagi jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau umroh di Tanah Suci. Meskipun diberi nama Masjid Jin, bukan berarti di dalam masjid tersebut hanya ada jin, melainkan nama masjid ini hanya lambang sejarah dari peristiwa berimannya serombongan jin. Kisah nyata berikutnya berasal dari Indonesia. Kisahnya sangat memotivasi. Jadi, di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara pegunungan, hiduplah seorang nenek bernama Aminah. Wajahnya keriput dan tubuhnya lumpuh akibat penyakit yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Meski demikian, beliau sangat ingin sekali pergi haji. Dengan kondisi kakinya yang lumpuh tidak membuatnya menyerah. Meski raganya lemah dan kakinya tak lagi mampu berjalan, hatinya tetap bersemangat. Dia bermaksud berdoa di sana agar Tuhan memberikan kesembuhan. Singkat cerita, setiba di Tanah Suci, Nenek Aminah merasa lelah dan lumpuhnya semakin terasa. Tapi Nenek Aminah dengan berusaha memutari Ka'bah menggunakan kursi roda. Beliau juga mengamalkan sunnah-sunnah Nabi saat melakukan ibadah haji. Bikin Nenek Aminah yang awalnya lumpuh, tiba-tiba merasakan kehangatan yang luar biasa. Tubuhnya terasa ringan, dan dia bisa berdiri tegak. Nenek Aminah menangis bahagia dan sujud penuh syukur. Mukjizat kesembuhan yang Nenek Aminah nantikan. Kesembuhan ini yang membuat Nenek Aminah melakukan tawaf tanpa menggunakan kursi roda. Kisah nyata berikutnya berasal dari jemaah haji Malaysia yang tidak bisa melihat bangunan Ka'bah meski 7 kali naik haji. Saat itu, sebut saja nama samarannya adalah Hasan. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, Hasan mengajak ibunya yang bernama samaran juga yakni Sarah untuk menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, keduanya tiba di Tanah Suci dengan hati dan niat yang ikhlas. Di depan Ka'bah, Hasan menggandeng ibunya dan berbisik, "Ibu, lihatlah itu, bangunan Ka'bah di depan kita," kata Hasan menunjuk kepada bangunan 4 persegi berwarna hitam itu. Namun, ibunya sama sekali tidak melihat apa yang ditunjukkan oleh anaknya. Hasan bingung melihat raut wajah ibunya yang penuh kebingungan. Di wajahnya tampak kegelapan, padahal tak ada masalah dengan kesehatan matanya. Beberapa menit sebelumnya, ia masih melihat segalanya dengan jelas, tapi mengapa memasuki Masjidil Haram segalanya menjadi gelap gulita? Tapi Hasan tidak pernah patah arang. Ia sholat memohon ampunannya. Hati Hasan begitu sedih. Terasa hampa menjadi tamu Allah tanpa menyaksikan segala kebesarannya, tanpa merasakan kuasanya dan juga rahmatnya. Hasan berniat akan kembali membawa ibunya berhaji tahun depan. Namun kejadian serupa terulang lagi. Ibunya kembali dibutakan di dekat Ka'bah, sehingga tak dapat menyaksikan bangunan yang merupakan simbol persatuan umat Islam itu. Wanita itu tidak bisa melihat Ka'bah. Mengapa Ibu Sarah tidak bisa melihat Ka'bah? Hanya Allah yang tahu. Kisah nyata jamaah haji berikutnya, yakni berasal dari Mbah Karyati, seorang pemulung asal Probolinggo, Jawa Timur. Mbah Karyati ini hidup di antara tumpukan sampah. Setiap hari, dia berkeliling kampung dengan gerobak tua, mengumpulkan botol plastik, kardus, dan barang bekas lainnya. Penghasilannya hanya Rp10.000 per hari. Tapi tekadnya lebih kuat dari besi tua yang dia kumpulkan. Mbah Karyati menabung selama 20 tahun. Setiap uang yang berhasil dia sisihkan, dia bayangkan sebagai tiket menuju Baitullah.
Meski perjalanan itu tampak jauh, dia tak pernah menyerah. Tiba saatnya Mbah Karyati berangkat haji. Dia menginjakkan kaki di tanah suci, air mata pun mengalir. Di depannya Ka'bah berdiri megah. Dia merasakan keberkahan yang tak tergambarkan. Semua jerih payah dan keikhlasannya membawa dia ke tempat suci ini. Kisah nyata yang mengejutkan berikutnya tentang seorang jemaah haji Indonesia yang berasal dari Depok. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya berbuat baik dan menjauhi dosa. Jadi, di suatu masa yang tidak terlalu lama, ada seorang pria licik, sebut saja namanya si Fulan. Si Fulan ini dalam kesehariannya bukanlah orang yang jujur. Ia selalu mencari celah untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Ia berbohong, mencuri, dan memanfaatkan orang-orang di sekitarnya. Hingga suatu hari, ketika Fulan memiliki uang banyak hasil dari menipu dan mencuri, Fulan pun memutuskan untuk naik haji. Ia berharap agar dosa-dosanya diampuni dan hatinya menjadi lebih bersih. Namun di dalam hatinya, niatnya Fulan enggak tulus. Ia masih memikirkan cara-cara untuk mengambil keuntungan selama perjalanan haji. Kebiasaan buruk Fulan inilah datang sebuah azab yang mengejutkan. Ketika Fulan tiba di Mekah, ia merasa sangat lelah. Ia memutuskan untuk beristirahat di dekat Masjidil Haram. Di tengah tidurnya, Fulan bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berubah memiliki kepala seperti anjing dengan kepala yang besar. Kepalanya terasa berat dan tidak bisa diangkat. Fulan merasa sangat ketakutan. Dalam mimpinya, Fulan melihat dirinya berkeliling di sekitar Ka'bah dengan kepala anjing yang besar. Orang-orang menatapnya dengan heran. Fulan merasa malu dan menyesal atas perbuatannya. Ketika Fulan bangun, ia merasa tubuhnya sakit dan kepalanya terasa berat. Ia menyadari bahwa mimpinya adalah sebuah peringatan dari Allah. Kepala anjing yang besar mengingatkannya pada dosa-dosanya yang telah membuatnya menjadi licik dan jahat. Fulan menyesal dan berjanji untuk berubah. Fulan memohon ampunan kepada Allah. Ia berjanji untuk berbuat baik dan menjauhi dosa. Ia merasa malu dan menyesal atas perbuatannya. Semoga dari kisah-kisah barusan mengingatkan kita bahwa setiap perjuangan memiliki nilai dan setiap langkah menuju Allah adalah langkah yang berharga. Jadi mari kita terus belajar dari pengalaman mereka, terus memperbaiki diri, membersihkan hati, dan semakin dekat dengannya.